Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisaroh, NPM 117020379, kelas 3L Manajemen, mata kuliah Manajemen Retail. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang materi ruang lingkup bisnis retail. Yang pertama yaitu pengertian dari bisnis retail ini sendiri. Bisnis retail dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Maksudnya di sini bisnis retail ini menjual produk atau jasa hanya kepada konsumen akhir dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, paradigma retail modern. Paradigma retail modern ini merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana setiap pengelolaan retail lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Ciri-ciri dari paradigma retail modern ini, yang pertama, lokasi dari bisnis retail modern ini lebih strategis dibanding dengan yang tradisional. Yang kedua, prediksi potensi pembelinya yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Yang keempat, seleksi merek yang sangat ketat. Yang kelima, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk, cash flow yang terencana, dan pengembangan bisnis terencana. Yang selanjutnya ada paradigma retail tradisional. Paradigma retail tradisional, pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Bisnis retail dikelola dengan cara yang lebih menekankan pada hal yang bisa disiapkan oleh pengusaha, tetapi kurang berfokus pada bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen dipahami dan bahkan dipenuhi. Ciri-cirinya lebih seperti kebalikan dari retail modern. Yang pertama yaitu kurang memilih lokasi. Biasanya lokasi dari retail tradisional ini terletak di tempat-tempat kurang strategis, seperti perkampungan atau lokasi yang jauh dari masyarakat. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Tidak ada seleksi merek ini seperti bisnis retail ini menjual semua yang seperti yang dibutuhkan. Misalkan seorang konsumen memerlukan sampo Rejoice, dia akan menjual sampo Rejoice. Seperti itu, tidak mempertimbangkan konsumen yang lainnya. Yang kelima, melakukan pencatatan penjualan yang sederhana, seperti pencatat penjualan pengeluaran secara manual. Yang materi selanjutnya, fungsi-fungsi yang dijalankan retail. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri-sendiri terhadap berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, memecah. Berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil dan yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Maksudnya, jika bisnis retail tidak ada, maka seorang konsumen akan membeli produk kepada perusahaan yang lebih besar. Sedangkan di perusahaan yang lebih besar tidak memungkinkan seorang konsumen membeli dalam produk yang sedikit dan mengharuskan membeli produk dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada perusahaan penyimpan persediaan. Retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena dapat terjamin ketersediaan barang atau jasa yang disimpan retail. Yang selanjutnya ada penghasil jasa. Retail menyediakan jasa untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Yang selanjutnya meningkatkan nilai produk dan jasa. Karena retail tidak memproduksi barang dan jasa, maka retail dapat meningkatkan nilai produk. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi bisnis retail. Yang pertama, pendirian toko tunggal atau mandiri. Sebagai contohnya seperti warung yang dikelola seorang pengusaha dengan modal mandiri dan dilakukan secara mandiri. Yang kedua ada rangkaian perusahaan. Rangkaian perusahaan ini contohnya seperti Alfamart, Indomaret, Transmart, Matahari, dan yang memiliki perusahaan besar sebagai backupnya. Yang ketiga ada waralaba.
Materi selanjutnya ada karakteristik bisnis retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang pertama, berdasarkan jenis barang yang dijual. Yang kedua, perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Yang ketiga, tingkat pelayanan konsumen. Yang keempat, ada harga barang. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan sarana yang digunakan. Yang pertama, penjualan melalui toko dan penjualan tidak melalui toko. Yang selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, penyediaan toko tunggal atau mandiri. Yang kedua, jaringan perusahaan. Yang ketiga, waralaba. Yang selanjutnya, peluang dalam industri retail. 1. Perbedaan dan pengembangan format dasar retail. Format retail ini dibedakan berdasarkan pengelompokan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi industri saat jumlah format retail yang berbeda meningkat jumlah para pesaing dalam setahun, format akan cenderung menurun. Hal ini terjadi sebagai akibat banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. Yang ketiga, globalisasi. Pada awalnya, retail adalah bisnis lokal yang memiliki dan dijalankan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan terbatas. Saat ini, konsep-konsep retail yang berhasil dari negara Prancis telah berkembang secara global. Yang selanjutnya, peluang bisnis retail di Indonesia. Sebelum tahun 1960-an, era perkembangan retail tradisional yang terdiri atas perdagangan independen. Yang kedua, tahun 1960, era perkenalan retail modern dengan format department store yaitu Sarina. Tahun 1970 sampai 1980, era perkembangan retail modern dengan format supermarket dan department store seperti Matahari dan Hero. Yang keempat ada tahun 1990-an, era perkembangan convenience store seperti Indomaret. Tahun 2000 sampai 2010, era perkembangan hypermart dan perkenalan e-retailing seperti Carrefour, Giant, Lipo Shop. Yang pertama, berdasarkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Yang kedua, faktor demografi. Faktor demografi yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya seperti terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan. Yang selanjutnya, proses keputusan manajemen retail. Yang pertama, memahami lingkup bisnis retail. Memahami faktor lingkungan yang penting dalam dunia retail yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro dalam hal ini konsumen dan pesaing yang terpenting. Untuk dapat memahami dunia retail, maka retail harus memahami bagaimana perilaku belanja konsumen yang menjadi target pasar retail. Yang kedua, mengembangkan strategi retail per retail harus selalu merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar karena perubahan tersebut memungkinkan adanya strategi baru yang harus diterapkan dalam rangka menghadapi persaingan yang ketat. Yang ketiga, manajemen barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan adalah aspek yang sangat krusial dalam bisnis retail. Pandangan bahwa kategori barang dagangan yang disusun dalam hierarki bahkan membentuk departemen yang dapat dipandang sebagai SBU, Strategic Business Online, merupakan kunci dalam pengelolaan retail secara modern karena akan terkait dengan penetapan strategi yang sangat mempengaruhi kinerja retail secara keseluruhan. Yang keempat, manajemen toko. Manajemen toko sangat terkait dengan operasional toko, di mana operasional toko akan meliputi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh manajer toko, mulai kesiapan sebelum toko dibuka sampai memastikan toko telah siap melayani pelanggan sampai dengan toko tutup melalui manajemen by walking. Yang kelima, evaluasi kinerja manajemen retail. Analisis kinerja manajemen retail dibutuhkan terkait dengan cara dan metode seperti apakah yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja barang dagangan maupun bagaimanakah implementasi analisis ABC, analisis Saltrop, analisis multi atribut dan analisis kuadran dalam mengevaluasi kinerja manajemen retail melalui barang dagangan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.